ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa Ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menambah keyakinan saya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, tes DNA, nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya kawan. Ini statement Rizik Syihab membuat saya tambah yakin ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu. Berarti Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Anehnya lagi, mantu beliau dengan lantang yang mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Tidak boleh. Haram secara syariat. Padahal hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU ke-31 di sana ada menyatakan bahwa tes DNA boleh dilakukan tapi tidak untuk mengisbat nasab, namun bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Begitu juga Ba'alwi, ini sudah suhra istifadah, secara fikih sudah terpenuhi syaratnya. Apakah nasab Ba'alawi suhra dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan suhra wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Nah, siapapun yang ngadu domba umat, siapapun yang caci maki habaib dan tuan-tuan guru, siapapun yang mencerai-beraikan umat Islam, betul? Betul. Kalau perlu mereka coba masuk kemari, usir, suruh pulang ke rumahnya. Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Kami habaib, benar Habib saya Habib, betul, benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Memang kenyataan kita ini habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video terbaru dari Bang Haji Rhoma Irama yang menanggapi Habib Rizik Syihab. Jadi Bang Haji Rhoma Irama dalam video tersebut mengatakan bahwasanya yang menambah keyakinan beliau bahwasanya nasab Ba'alwi ini tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu statement dari Habib Rizik Syihab sendiri, di mana Habib Rizik Syihab beberapa tahun yang lalu mengatakan menyerukan tes DNA, tapi sekarang tidak berani melakukan tes DNA. Kemudian dalam video tersebut Bang Haji Rhoma Irama juga menanggapi menantu Habib Rizik Syihab, yaitu Habib Hanif Alatas, yang mengharamkan tes DNA. Ya, Bang Haji Rhoma Irama dalam video tersebut juga menjelaskan bahwasanya
hasil daripada Bahsul Masail Muktamar NU, ya, tes DNA itu memang tidak bisa untuk mengisbat nasab, tapi untuk membatalkan nasab itu bisa, kata Bang Haji Roma Irama, ya, dari hasil Bahsul Masail Muktamar NU. Dan di situ ada beberapa hal yang dibahas oleh Bang Haji Roma Irama dalam video tersebut. Mari kita dengarkan videonya seperti apa. Jangan disukip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa Ba'alwe adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menambah keyakinan saya bahwa Ba'alawi keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku keturunan Nabi, tes DNA, nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu, nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Ini statement Rizik Syihab membuat saya tambah yakin ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu. Berarti Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Kalau dia berani tes DNA, mungkin keraguan saya goyang. Nggak berani. Berarti beliau tahu. Nah kalau sudah tahu, bertanya kenapa dipertahankan? Ada motif apa sehingga label ini tetap dipertahankan? Ya akhi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Anehnya lagi, mantu beliau dengan lantang yang mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Tidak boleh. Haram secara syariat. Padahal hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU ke-31 di sana ada menyatakan bahwa tes DNA boleh dilakukan, tapi tidak untuk mengisbat nasab, namun bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Oke, dalam hal ini berulang kali dalam podcast saya, bukan dengan dasar kebencian, bukan dasar kepentingan, naudzubillah, tapi dasarnya kulil haqqa walau kana murrah. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Al haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan ragu-ragu engkau menyampaikannya. Juga watawassaw bil haqq, saling mengingatkan tentang kebenaran. Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang ngadu domba umat, siapapun yang caci maki habaib dan tuan-tuan guru, siapapun yang mencerai-beraikan umat Islam, betul? Betul. Kalau perlu mereka coba masuk kemari, usir, suruh pulang ke rumahnya. Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Kami habaib, benar Habib saya Habib, betul, benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Memang kenyataan, kita ini habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia, kenyataan. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulutnya kayak perempuan. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama dalam video tersebut. Jadi di awal video tadi Bang Haji Roma Irama menanggapi Habib Rizik Syihab, di mana Bang Haji Roma Irama mengatakan bahwa yang menambah keyakinan
ya Bang Haji Rhoma Irama ini bahwa nasab Ba'alwi ini tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah statement dari Habib Rizik Syihab sendiri, di mana Habib Rizik Syihab dulu menyerukan tes DNA, tapi sekarang tidak berani melakukan tes DNA. Dan di situ ada beberapa hal yang dibahas oleh Bang Haji Rhoma Irama dalam video tersebut, ya, termasuk menanggapi menantunya Habib Rizik Syihab, di mana menantunya Habib Rizik Syihab yaitu Habib Hanif Alatas yang mengharamkan tes DNA, Bang Haji Rhoma Irama mengatakan bahwasanya hasil daripada Bahsul Masail, hasil Muktamar NU, bahwa tes DNA itu tidak bisa mengisbat nasab, tapi untuk membatalkan nasab bisa, kata Bang Haji Rhoma Irama dalam video tersebut. Ya, jadi kurang lebih seperti itu yang saya tangkap apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama dalam video tersebut, walaupun di situ ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Jadi seperti itu ya. Sebelum-sebelumnya Bang Haji Rhoma Irama sudah pernah mengucapkan bahwa hakul yakin nasab Ba'alwi ini tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hakul yakin, kata Bang Haji Rhoma Irama, ya, sudah diucapkan beberapa waktu yang lalu berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, kemudian filologi, tes DNA, bahwa Ba'alwi itu tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bang Haji Rhoma Irama semakin yakin, ya, dan percaya terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Karena menurut yang saya lihat, karena Kiai Iman itu memegang data, memiliki data. Nah, jadi dalam tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwasanya nasab Ba'alwi ini tidak terkonfirmasi ataupun tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ada keterputusan riwayat mulai dari abad ke-4 sampai ke-9. Tidak disebutkan, ya, mulai dari abad ke-4 sampai ke-9 bahwasanya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Nama Ubaidillah ini baru muncul di abad ke-9, ya, yang disambungkan oleh Habib Ali As-Sokran. Itu berdasarkan tesis Kiai Iman yang saya lihat, yang saya pelajari, apa yang dikutip, apa yang dibahas dalam tesisnya. Jadi Bang Haji Rhoma Irama ini bukan mengeluarkan fatwa sendiri untuk membatalkan nasab Ba'alwi, bukan. Beliau itu mempelajari, mengundang orang-orang yang menelitinya ke podcastnya, begitu. Ya, semoga kalian paham atas apa yang saya sampaikan. Di sini saya tidak bermaksud ingin mengadu domba ataupun membenci seseorang ataupun suatu klan, tidak. Ya, saya tidak membenci siapapun di sini. Di sini saya ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian ini ada video terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menjelaskan tentang nasab Ba'alwi. Ya, secara tidak langsung di situ membantah, ya, ataupun menggugurkan statement dari Habib Rizik Syihab, di mana Habib Rizik Syihab ini mengatakan bahwa nasab Ba'alwi itu sudah syuhrah wal istifadah. Kemudian dibantah dan dipatahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video tersebut. Mari kita dengarkan videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Begitu juga Ba'alwi. Ini sudah syuhrah istifadah. Secara fikih sudah terpenuhi syaratnya. Apakah nasab Ba'alwi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan? Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya, illa ayasbuta ma yukhalifu, kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubaid, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alwi. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan.
bagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video tersebut. Jadi itu video terbaru daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, yang menanggapi Habib Rizik Syihab terkait nasab Alwi yang katanya sudah syuhroh wal istifadah. Jadi dalam video tersebut Kiai Imad mengatakan bahwasanya ya, nasab Alwi itu tidak syuhroh wal istifadah. Kenapa? Karena ada keterputusan riwayat dari abad ke-4 sampai ke-9. Intinya seperti itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video tersebut. Walaupun di situ ada beberapa hal yang dibahas oleh Kiai Imad dalam video tersebut. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.